Scott alias pengawasan melekat. Tensi masih naik turun dan badan masih belum 100% pulih. Ya, sakit Iwet berawal saat dirinya sempat mengalami sakit kepala yang tak kunjung reda selama 3 minggu. Iwet berusaha meredakan rasa sakit kepalanya dengan minum obat. Namun meski sudah minum obat, sakit kepala yang dideritanya tak kunjung membaik namun malah semakin parah. Dan pada 15 Februari, Iwet yang awalnya harus berangkat ke Singapura karena ada pekerjaan, akhirnya menyadari jika ada yang tak beres dengan kondisi kesehatannya. Apalagi Iwet merasakan badan sebelah kirinya melemah, bahkan untuk memegang garpu dan pisau saja dirinya sudah tak sanggup. Iwet pun memilih ke rumah sakit untuk segera memeriksakan kondisinya. Rabu pagi 15 Februari, sakit kepala nggak berkurang. Masih ditahan karena siang itu harus berangkat bis trip ke Singapura. Tapi bapak sadar something is wrong. Badan sebelah kiri semakin lemah, pegang garpu sama pisau buat sarapan aja udah nggak bisa. Sebagai sahabat, Melanie Ricardo pun merasa khawatir dengan kondisi Iwet. Namun Melanie merasa senang mendengar kondisi Iwet semakin membaik pasca menjalani operasi. Aku nggak bisa ngomong panjang lebar ya, maksudnya gini, Iwet kan salah satu teman-teman di Game Menteri Ceria, tapi aku sendiri belum bisa melihat karena kondisinya Iwet gitu ya. Jadi kalau yang seperti diketahui dan sudah diposting oleh yang bersangkutan kan memang berurusan dengan bagian kepala, pusing dan segala macam. Tapi to be exact itu apa, belum bisa ngomong karena aku belum bisa kesana karena masih keluarga terdekat di sana gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi kita memantau selalu dari WhatsApp group, mendoakan pastinya gitu, dan tentunya memberikan encouragement, menguatkan gitu supaya dia boleh segera sehat lagi, segera aktivitas lagi. Yang kalau so far yang aku tahu berteman sama dia kan sama kayak Mama Bekti kan, Mama dari radio juga gitu, Hard Rock FM. Iwet tuh termasuk orang yang cukup taking care of his body and his health gitu. Kayak misalnya aku ingat dulu kita pernah liburan ke luar negeri aja, dia tuh pagi-pagi selalu bawa baju olahraga untuk lari dan segala macam. Tapi ya, pokoknya sebagai teman-teman hanya bisa mendoakan kalau teman kita lagi dalam ya musibah ya, lagi ada cobaan gitu. Ya kita pasti mendoakan, mensupport, memberikan penghiburan sebisa kita. Sementara itu, pasca menjalani operasi lantaran menderita sinusitis kronis, Ashanty kabarnya akan kembali menjalani operasi lanjutan. Ashanty bahkan berencana akan menjalani operasi lanjutan di Singapura. Lantas benarkah kondisi Ashanty kembali drop hingga harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit? Masih dalam observasi. Awalnya mungkin dirasakan apa? Ya dia merasa sesak. Iya, alhamdulillah kemarin kan udah sempat operasi sedikit, operasi kecil. Makanya sekarang udah mulai bisa beraktivitas, cuman belum bisa yang berat-berat gitu. Jadi sambil nunggu, makanya kan dari kemarin tuh terapi. Ntar dilihat kalau terapi dan juga udah minum obat ternyata masih maksudnya masih parah, mau nggak mau harus operasi total gitu. Jadi makanya sekarang sambil nunggu obatnya dari dokter, terapi, pokoknya berbagai macam cara dicoba gitu, yang mana yang paling terbaik. Kalau memang harus harus operasi ya kita terpaksa harus memaksa bunda, karena bundanya nggak mau kan kalau operasi, takut, jadinya harus kita paksa-paksa. Ya, kondisi Ashanty memang sempat membaik pasca menjalani operasi kecil beberapa waktu lalu. Kabarnya harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit usai menemani Arsy merilis single perdananya. Usai menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi kesehatan Ashanty mulai membaik. Kondisi Ashanty yang drop memang sempat membuat Aurel Hermansyah dan Atta khawatir, namun melihat kegigihan Ashanty untuk sembuh membuat Atta dan Aurel lega. Ya, selain menjalani pengobatan secara medis, Ashanty rupanya menjalani pengobatan alternatif dan minum obat-obatan herbal. Lantas benarkah Anang kini lebih overprotective terhadap Ashanty? Udah dijaga ketat sekarang kesehatan. Kok tahu? Iya, viral. Ya dibijitin suami biar cepat sembuh, ya. Iya, gimana ya? Karena kan sebenarnya basicnya juga belum pernah kena sinus. Jadi kemarin pas kena sinus juga kita sekeluarga juga kaget karena nggak pernah kok bisa tiba-tiba kena sinus gitu. Cuman yang kata dokter memang ada beberapa yang mengakibatkan bisa menjadi sinus gitu. Cuman ya kita sih udah berdoa aja yang terbaik gitu. Nah, karena itu gimana ya? Karena kita juga bingung gitu loh. Di keluarga kita kan nggak ada yang pernah sinus gitu. Jadi kita juga
apa nih harus kita lakuin gitu. Cuma kemarin katanya habis ada di sinar tuh sempat keluar cairannya, sempat keluar darah gitu kan dari hidungnya. Nah itu kata dokternya itu yang memang harus dikeluarin. Cuman memang kalau mau cara tercepat memang harus langsung dioperasi, tapi karena bundanya belum berani jadi ya terapi dulu. Kata rumah baru katanya. Kalau aku karena aku ini bukan dokter, jadi aku nggak tahu rekomendasi apapun. Nggak, sebenarnya abang tuh kemarin sempat bilang juga, Bun mau coba nggak Oh iya, alternatif atau apa, kan takutnya kalau minum obat-obatan kan takutnya juga bahaya. Kan Bunda punya ini juga. Ada autoimun, ada segala macam kan takutnya. Apa herbal ataupun apa herbal aja ada gitu. kayak akupunktur gitu ya, ya nggak tahu lah. Kemarin Kan nggak sudah, bisa. ya kemarin udah akupuntur, gitu. Cuman sekarang masih, makanya segala macam yang dari terapi, semua terapi udah dicoba gitu. Ntar kita lihat mana yang paling terbaik. Di sisi lain, vokalis band Gigi Arman Maulana juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit lantaran menderita demam berdarah. Arman pun menceritakan bagaimana awalnya dirinya bisa terkena DBD hingga harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Ya, hari ketiga menjalani perawatan, Arman merasa kondisinya membaik. Sebelum diperbolehkan pulang, Arman dan Dewi rupanya mendapat kejutan dari pegawai rumah sakit. Sejumlah karyawan rumah sakit tiba-tiba mendatangi kamar